Hai guys, di video kali ini gua mau membahas berita yang hari ini lagi anget banget diperbincangkan, jadi trending di mana-mana dan cukup mengejutkan banyak K-popers. Yap, gua mau membahas perseteruan antara Mina X AOA dengan Jimin AOA. Tolong itu digarisbawahi ya, karena di Twitter banyak yang nyangka Jiminnya adalah Jimin BTS sedangkan Minanya adalah Mina Twice. Salah, ini bukan Jimin BTS dan Mina Twice, melainkan Mina mantan member girl band AOA dengan Jimin leader dari girl band AOA. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua? Jadi hari ini Mina X AOA tersebut memposting sebuah postingan di Instagram yang menjelaskan alasan kenapa dirinya meninggalkan AOA. Nih gue mau membacakan versi translate-nya dari akun portal berita Pancave. Melalui Instagram pribadinya, Kwon Mina yang merupakan mantan anggota AOA merespon banyak komentar kebencian yang ia terima. Ia juga membuat pernyataan tentang alasan mengapa dia hengkang dari AOA. Menyatakan dia telah dibully selama 10 tahun oleh seorang anggota lain. Aku merasa seperti aku perlahan-lahan menjadi hancur. Aku bahkan mencoba bunuh diri karena Oni itu, tulisnya. Ia menulis bahwa ketika ayahnya meninggal dunia, ia menangis hebat di ruang tunggu. Anggota yang ia maksud kemudian menariknya ke sebuah ruangan dan memintanya berhenti menangis. Ia mengatakan merasa sangat takut. Ia juga mengatakan ingin setidaknya mengumpat sekali saja, namun memilih lebih baik keluar dari AOA. Ia melanjutkan, tapi kemudian ayah dari Oni itu meninggal. Kami pergi ke pemakaman dan dia menangis sambil meminta maaf. Hatiku kosong dan hancur. Kebencian itu hilang, tetapi aku masih takut. Selama hiatus mereka mengatakan aku bisa dapatkan ini dan itu untuk mengobati kecemasan dan gangguan panikku. Tetapi masih banyak hal yang terjadi. Aku benar-benar kelelahan, seperti orang-orang di internet mengatakan aku tidak tahu siapa aku dan apa yang aku lakukan. Aku juga tidak ingin menjadi berisik. Aku benci mendengarnya. Aku tidak dilahirkan karena aku ingin dilahirkan. Itu sesuatu yang tidak bisa aku kendalikan. Mina pada akhirnya menulis kepada netizen, kalian tidak harus menatapku dengan cantik dan tidak harus memperhatikan aku. Tidak bisakah kamu meninggalkanku sendirian? Itu karena semua salahku. Menanggapi hal ini, agensi dari Kwon Mina yaitu ON, gue nggak tahu cara bacanya gimana, ON Entertainment menyatakan bahwa masalahnya dengan mantan anggota adalah masalah pribadinya dan kondisinya saat ini sedang tidak prima. Kwon Mina diungkap telah berjuang dengan gangguan panik dan minum obat untuk itu. Agensi menyatakan terus mengawasi perkembangan kondisinya. Nah, setelah postingan ini tentunya K-popers langsung rame lah, karena Mina jelas-jelas menulis dengan spesifik kalau dirinya dibully oleh anggota lain. Dan anggota yang membuli dia itu adalah Oni yang ayahnya baru saja meninggal. Yang ngikutin AOA tentunya tahu kalau ayahnya Jimin AOA baru saja meninggal kemarin gitu, April 2020 kalau nggak salah. Jadi tentu saja orang-orang beranggapan bahwa yang membuli Mina ini adalah Jimin leader AOA. Nah, setelah Mina mengunggah postingan tersebut, Jimin diketahui menulis satu kata di instastory-nya yang bertuliskan kalau di bahasa Indonesia kan adalah novel atau bisa diartikan fiksi gitu. Dan banyak yang menganggap kalau postingan IG story dari Jimin itu adalah balasan terhadap postingan Mina gitu. Jadi Jimin kayak nganggap Mina itu cuma ngarang fiksi doang gitu yang dikata-katain nama Mina itu. Nah, setelah Jimin mengunggah postingan IG story itu, Mina langsung balas lagi di postingannya. Dia nulis kata-kata panjang lagi. Ini akan gua bacain terjemahannya berdasarkan terjemahan dari portal berita Pancave. Mina menulis, aku cuma menceritakan 1 dari 1000 cerita. Silahkan bilang ini novel. Aku punya banyak saksi dan bukti jika aku mendapat perlakuan tidak adil dari Oni. Maaf, tapi tidak perlu mendengarkan cerita dari satu pihak. Aku tidak punya salah apapun. Tapi pada bagian paling terakhir di ruang dance, aku ingin membuat hairline. Tapi karena biosku belum sepenuhnya hilang, aku jadi terlambat. Aku lalu menelpon Oni, tapi aku merasa Oni akan sangat ribut. Aku bahkan tidak pergi ke ruang dance. Pada hari itu aku juga melakukan percobaan bunuh diri. Dan ini adalah kesalahan terbesarku. Nah, karena aku sudah menceritakan kesalahanku, sekarang haruskah aku membeberkan novel Oni atau novelmu? Novel di sini maksudnya fiksi ya, karangan gitu. Banyak sekali sehingga aku malas menulisnya, tapi jika kamu punya hati nurani dengan berbicara bahwa itu adalah novel, lalu kenapa kamu menghapusnya? Ya, postingan IG story Jimin itu langsung dihapus sama Jimin setelah dia upload. Coba bilang itu semua novel, akan ada banyak orang-orang di sekitar Oni yang tidak akan sependapat. Wah, tapi sepertinya kamu akan bilang aku tidak ingat. Bukan tipikal wanita yang bisa berbicara seburuk itu. Lagi kan,
Wah, aku iri ingatanmu gampang terhapus. Biasanya orang-orang yang mencaci memang tidak akan ingat. Tolong hapus juga ingatanku. Tolong, tolong, tolong. Itu kata Mina. Nih masih ada lanjutan postingan dari Mina. Novel, Oni, sepertinya untuk disebut sebagai novel ini terlalu mengerikan. Aku sudah mendapat perawatan luka sebanyak 3-4 kali. Jadi aku sudah agak melembut. Tapi ingatan tentang Oni tidak hilang. Aku seperti mau gila setiap hari. Jimin Oni, aku menempuh jalur hukum, melakukan penuntutan. Aku tidak bisa karena aku tidak punya uang. Kompensasi atas tindakan yang menyebabkan gangguan kejiwaan, aku tidak butuh dan aku tidak ada niat untuk melakukannya. Aku cuma merasa tidak adil karena aku semakin lama semakin hancur karena Oni. Sakit, sulit. Apa yang aku harapkan hanya Oni datang ke hadapanku dan akui kesalahanmu. Permintaan maaf setulus anak kecil pun sudah cukup. Karena Oni yang membuliku sekarang hidup dengan sangat baik. Setiap hari membuka mata adalah hal yang menyakitkan bagiku. Tapi aku harus menafkahi keluarga. Ayo tolong minta maaflah. Aku juga perlu melepas hal terpendam dalam hatiku. Jadi kasus ini adalah kasus yang cukup berat. Kasus pembulian. Korea itu sama kasus pembulian ini agak gimana gitu, agak streng masyarakatnya. Jujur gue adalah fans AOA juga. Gue suka lagu mereka yang kayak Like a Cat, kayak Miniskirt, Bing Bing. Gue ngikutin AOA juga gitu. Gue bahkan tahu semua anggota AOA. Dan Jimin, jujur aja waktu Jimin ikut Unpretty Rapstar, dia adalah bias gue di AOA gitu. Gue suka Jimin gitu. Dan mendengar berita ini gue kaget dong. Entah siapa yang benar karena belum terlihat buktinya. Belum ditemukan jelas buktinya siapa yang terbukti ngarang, siapa yang terbukti benar gitu. Cuman hal ini jujur aja mengingatkan gue sama salah satu girl group generasi kedua. Buat yang gak tahu, dulu di generasi kedua ada sebuah girl group yang bernama T-ara. Mereka itu adalah grup yang terkenal banget, sempat terkenal banget, diketahui banyak masyarakat, diketahui banyak K-popers gitu. Tapi karir mereka langsung merosok tajam gitu setelah salah satu anggotanya yang bernama Ryu Hwayong keluar. Dan saat keluar, Hwayong itu bilang kalau dia keluar karena dibully oleh member T-ara. Abis itu masyarakat Korea tuh langsung bereaksi gitu, dan T-ara ini diboykot di mana-mana. Mereka banyak dihina sama netizen, dikatain, dikasih hate speech lah gitu. Intinya masyarakat Korea kalau ada salah satu grup, girl group atau boy group gitu yang melakukan pembulian terhadap anggotanya, itu akan dihabisin sama masyarakat di Korea gitu. Dan itu yang gue takutin sama AOA ini, entah siapa yang terbukti nanti. Masalahnya kasus T-ara ini katanya terbukti kalau Hwayong ini ngarang. Jadi selama ini T-ara hancur, tapi padahal Hwayong ini tidak pernah benar-benar dibully. Tapi gue sendiri belum tahu jelas yang mana yang benar, pihak Hwayong atau T-ara gitu. Tapi yang jelas kasus T-ara ini adalah salah satu contoh di mana pembulian itu akan menamatkan karir dari sebuah boy group atau girl group di Korea. Dan tentunya kita nggak mau dong kalau hal ini terulang lagi, apalagi kalau sampai AOA mengalami nasib yang sama T-ara. Dan tambahan yang gue dapetin adalah salah satu mantan anggota AOA yang bernama Yu Kyung. Dia adalah drummernya AOA. Ya, waktu debut AOA itu konsepnya bukan girl band tapi band, dan dia adalah drummernya. Dia turut memposting postingan misterius di Instagramnya. Dia nulis kayak gini: sejujurnya semua orang tampak sama di mataku saat itu. Seperti lirik lagu ini yang aku dengar, aku kira semua orang perlu memperjuangkannya lagi. Lirik lagunya tulisannya kayak gini: aku tidak bisa melupakan mata para saksi. Aku ingin membunuh rasa sakit yang aku rasakan di dalam. Tetapi aku tidak akan berhenti untuk orang yang aku cintai. Jadi aku akan bilang aku baik-baik saja sampai aku bercanda melihat cahaya. Yaitu tambahan dari Yu Kyung, mantan anggota AOA juga. Jadi ini kasusnya kayaknya bakal gede nih. Nah, pesan gue untuk para K-popers, utamanya K-popers Indonesia, tolong jangan ada yang ikut menghujat salah satu pihak dulu, karena belum terbukti kebenarannya. Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang ngarang, siapa yang mengutarakan kebenaran itu belum ada yang terbukti gitu. Jadi jangan menghujat salah satu pihak dulu. Cukup kita tahu aja dulu beritanya, kita liatin dulu aja sampai ada yang terbukti. Karena jangan sampai, dan menurut gue ada kasus kayak T-ara lagi gitu. Gue gak pengen ada grup yang bubar hanya karena kasus pembulian yang tidak diketahui kebenarannya. Dan pesan gue untuk para Elvis fansnya AOA, apabila nanti terbukti Mina yang benar seandainya gitu, tolong jangan dihujat Minanya, karena kasus bully tuh bukan kasus main-main, men. Sampai orang kena depresi mental tuh emang itu sesuatu yang parah. Kalau misalnya Mina yang terbukti, kalau ternyata itu karangan gitu, jangan dihujat juga Minanya, karena mungkin memang dia depresi dan ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan yang terjadi di pikirannya gitu, sehingga membuat kelakuan seperti ini. Jadi tugas kita sekarang adalah pantengin aja dulu, tidak usah ikut-ikutan, tidak usah hujat salah satu pihak gitu. Cukup
ditunggu sampai terbukti kebenarannya. Dah itu aja yang mau gue bahas di video kali ini. Kalau suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers lu. Kalau mau kenal gue, lu bisa follow gue di Instagram. Dan kalau mau subscribe channel gue silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.